Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan proses belajar dan mengajar, yaitu di mata kuliah keamanan informasi. Sebelum kita mulai, boleh satu orang buat pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa saja. Ya, baik. Sebelum doa saya mulai, di sini saya akan absen dulu sesuatu. Bila yang saya sebutkan namanya, silakan bilang hadir. Anita Amelia, Hadir Pak. Citra Anjani, Hadir Pak. Abdul Rauf, Hadir, Pak. dan Kemal Pasha Koso. Hadir, Pak. Di sini ada yang tahu apa itu keamanan informasi? Tidak Pak. Ya, Nah, ini memang baru pertama kali. Jadi sini kita di pertemuan pertama ini, keamanan informasi itu adalah keamanan informasi itu upaya untuk melindungi data atau informasi agar tidak diakses, dicuri, diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berhak. Nah, di sini ada yang punya akun Instagram, ada, Pak. Ada, Pak. TikTok, Ada. email. Ada. Nah, dari semua itu sering sekali terjadi yang namanya itu peretasan informasi, yang dimana keamanannya itu diserang. Nah, dalam dunia digital itu data yang harus dilindungi misalnya ini password akun, email, data pribadi, dokumen yang penting sama foto atau file pribadi. Karena jika keamanan informasi lemah, maka data tersebut bisa diretas atau disalahgunakan oleh orang lain. Apa sih tujuan dari keamanan informasi itu? Nah, di sini itu ada dia, keamanan informasi itu ada di 3 hal pentingnya, itu yang sering disebut dia CIA triad. Tolong satu orang, Anita, bacakan yang bagian confidential ini. Confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan informasi yang hanya boleh diakses oleh orang yang memiliki izin. Contohnya itu password akun media sosial yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, ya. Jangan sampai kalian dengan gampang memberikan masuk kalian kepada orang lain, maka orang lain itu bisa mendapatkan akses ke dalam akun kalian. Selanjutnya ada integrity atau keutuhan data. Silakan Kemal bacakan. Baik, Pak. Integriti atau keutuhan data. Data harus tetap asli dan tidak diubah oleh pihak yang lain yang tidak berwenang. Contohnya itu nilai siswa di sistem sekolah tidak boleh diubah sembarangan. Ya. Maka di sini hanya orang-orang yang berwenang itu bisa mengakses data tersebut. Makanya itu keutuhan data itu masuk dalam tujuan utama. Berikutnya ada unavailability atau ketersediaan. Coba Rauf baca. Availability atau ketersediaan adalah informasi harus bisa diakses oleh orang yang berhak saat dibutuhkan. Contohnya itu sistem sekolah harus bisa diakses oleh guru dan siswa ketika diperlukan. Berikutnya yaitu ancaman terhadap keamanan informasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang sering itu menyebabkan kebocoran data dan ini harus menjadi perhatian kalian. Yang pertama itu password lemah. Jangan kalian bikin password yang gampang ditebak, karena makin gampang ditebak itu makin gampang diretasnya ya kan. Itu kayak ini contohnya, password yang gampang nomor-nomoran sampai 6, tanggal lahir dan nama sendiri. Misalkan itu kalau buat password, jangan kalian menggunakan data pribadi, menyangkap begitu. Yang kedua itu ada phishing. Di sini adalah upaya menipu pengguna agar memberikan data pribadi melalui link atau pesan palsu. Contohnya itu pesan yang mengaku dari bank atau admin game yang meminta password. Ini juga harus kalian perhatikan karena biasa sering sekali itu yang kena phishing itu orang-orang tua kalian, dimana mereka gampang sekali terhasut sama link-link phishing. Dimana kalian bisa, ketika kalian tekan link phishing itu, maka data kalian secara tidak langsung bisa diakses. Berikutnya ada ini malware. Malware ini adalah program yang berbahaya yang bisa merusak sistem atau mencuri data. Contohnya virus komputer atau aplikasi ilegal.
Jadi jangan sembarang kalian download aplikasi dari situs yang tidak terpercaya. Terus yang terakhir itu menggunakan wifi publik tanpa pengamanan. Karena wifi publik kadang dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk menjaring data pengguna. Saya pernah baca itu ada satu video di mana dia bilang apabila kita menggunakan wifi publik itu usahakan kita menggunakan video, mana itu bisa mengamankan data kalian. Berikut saya pernah baca itu ada satu video di mana dia bilang apabila kita menggunakan wifi publik itu usahakan kita menggunakan video, mana itu bisa mengamankan data kalian. Berikutnya ada itu cara melindungi informasi. Beberapa cara sederhana untuk menjaga keamanan informasi adalah yang pertama itu dia menggunakan password yang kuat. Nah ini yang tadi saya maksud. Nah itu password yang baik biasanya itu dia panjangnya minimal 8 karakter. Ada kombinasi huruf, angka dan simbol. Namun kadang di password itu ada beberapa simbol yang tidak bisa dipakai. Di mana simbolnya pertanyaan tidak bisa. Tapi yang available biasanya titik, koma ataupun dan lain-lain. Dan dia menggunakan data pribadi seperti yang tadi saya katakan. Berikutnya ada mengaktifkan verifikasi 2 langkah, di mana metode ini menambahkan kode keamanan tambahan saat login, biasanya berupa kode OTP ataupun verifikasi melalui aplikasi. Ini sering itu kalau kalian login di email ataupun aplikasi di mana kalian login, pasti diminta verifikasi lewat mungkin bisa dari HP kalian dari yang lain. Terus ada tidak mengklik link sembarangan. Nah ini seperti yang tadi, yang phishing itu. 5. Selalu periksa link sebelum membuka pesan yang mencurigakan. Dan yang terakhir itu menggunakan antivirus. Antivirus membantu melindungi komputer dari virus atau malware. Contohnya Spanner ataupun antivirus yang lainnya yang bisa kalian akses dan usahakan terpercaya. Jangan sembarangan download antivirus. Nah di sini ada contoh kasus keamanan informasi. Tentunya itu kasus misalnya seorang menerima pesan. Selamat Anda memenangkan hadiah. Klik link yang dan masukkan password akun Anda. Jika pengguna mengikuti pesan tersebut, maka password bisa dicuri oleh pelaku phishing. Karena itu, pengguna harus selalu berhati-hati saat menerima pesan dari sumber yang tidak jelas. Nah, di sini itu salah satu contohnya kasus. Jadi di sini saya ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di mana kelompoknya ini misalnya Anita sama Citra dan Raung sama Kemal. Per kelompok itu bikin satu contoh studi kasus tentang keamanan informasi. Saya ingin kalian diskusikan, lalu kalian presentasikan di depan kelas. Saya ingin untuk kasus ini yang kalian pernah temui atau mungkin kalian pernah lihat selama kalian hidup. Jadi silakan saya beri waktu kalian kurang lebih 5 menitan. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas untuk siapa yang sudah siap. Jadi silakan. Ya, sudah mau 5 menit. Ada yang mau presentasi di luar? Presentasi? Saya Pak. Kelompoknya Kemal sama Raul. Ya Pak. Akan kelompok yang lain disimak apa yang dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang kasus yang pernah kita temui. Itu pertama itu tentang kebocoran data
pengguna. Jadi email orang tua saya itu sudah disebar di internet dan identitasnya itu karena kebocoran data dari sebuah server di perusahaannya. Dampaknya itu Ada data pribadi orang tua Kemal itu tersebar di internet, risiko penipuan dan pencurian identitas, kepercayaan orang tua Kemal terhadap perusahaan menjadi menurun. Adapun penyebabnya itu ada sistem keamanan server tidak kuat, tidak menggunakan enkripsi data yang baik, kurangnya pemantauan aktivitas sistem. baik. Jadi cara mengatasinya itu seharusnya itu perusahaan bisa menggunakan enkripsi data agar data tidak dapat dibaca saat dicuri. Kedua itu menerapkan password yang kuat dan sistem khas password dan menggunakan firewall serta sistem keamanan jaringan. Rutin melakukan backup secara berkala, melakukan audit keamanan secara rutin. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Kemal. Silakan. Yes, Pak. Ya, selanjutnya untuk kelompoknya Anita. Nanti kesempatan. Baik. Baik, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai contoh studi kasus keamanan informasi. Salah satu studi kasus yang pernah kami temui yaitu serangan phishing. Serangan phishing ini kami temui melalui SMS ataupun dalam bentuk file undangan. Untuk salah satu cara mengatasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara mengatasinya yaitu memberikan edukasi keamanan sumber kepada pengguna atau karyawan, memeriksa alamat email dan link sebelum mengeklik, menggunakan filter spam dan sistem deteksi phishing. Intinya, jangan percaya semua email yang terlihat resmi. Internet penuh orang kreatif yang hobinya menipu. Baik, mungkin itu saja presentasi mengenai hasil diskusi kami, yaitu contoh studi kasus keamanan informasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jujur saja hasil diskusi kalian semuanya bagus. Kalian sudah memahami dan mengetahui apa itu keamanan informasi. Ya, saya jujur saja mengapresiasi karena kalian sudah aktif berdiskusi berdasarkan apa. Nah, keamanan informasi ini penting karena di era sekarang itu keamanan informasi itu jujur saja gampang sekali ya. Dan jangan sampai kalian menjadi salah satu korbannya. Nah, di mana data kalian bisa disalahgunakan maupun dimanfaatkan. Baik, mungkin sebelum saya tutup perbedaan kali ini, saya ingin seorang untuk membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada yang lain, Pak? Mungkin materi sudah sedikit yang lain. Baik, Pak. Oke, baik. Baik, kesimpulannya dari materi ini, keamanan informasi sangat penting di era digital karena hampir semua aktivitas menggunakan teknologi. Dengan memahami keamanan informasi, kita dapat melindungi data pribadi, mencegah pencurian akun, menjaga keamanan sistem digital. Karena itu, setiap pengguna internet harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Ya, jadi itu dia kesimpulan materi pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir pada hari ini dan menyimak dengan seksama tentang materi keamanan informasi. Ya, untuk menutup kali ini saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan saya ingin satu orang untuk pimpin doa setelah belajar. Setelah itu kita pulang. Baik teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa sesuai
kepentingan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, yang ini saya akhiri dengan mengucapkan kata